Wajah wanita ini berubah jadi tidak cantik nih guys. Sebelum pria ini melihatnya, untung saja teman wanita ini ada nih guys dan menyembunyikannya. Selanjutnya, tiba-tiba ada pesta nih guys. Dan waktu pesta ini tiba-tiba berubah dari siang menjadi malam. Namun untungnya pesta ini menggunakan topeng. Jadi wanita ini tetap hadir dong guys. Namun wanita jahat ini telah mempunyai ide untuk membongkar rahasia wanita ini nih guys. Di saat pesta lagi berlangsung, tiba-tiba topeng wanita ini pun dibukanya nih guys. Hingga semua pengunjung pun menjadi terkejut. Dan juga pria ini pun sangat terkejut melihat wajah wanita ini nih guys. Karena udah sangat malu, wanita ini pun putuskan untuk pergi. Namun sang pria ini sadar telah terlanjur menyukainya nih guys, dan dia pun mencari wanita ini. Namun wanita ini telah pindah sekolah nih guys. Namun pria ini tetap mencarinya nih guys. Dan akhirnya pria ini pun menemukan wanita ini lagi nih. Dia tetap menerima apa adanya wanita ini. Bapak ini memutuskan untuk memasak nih guys, padahal dia tidak pandai memasak. Jadi ceritanya bapak ini sudah sangat kangen banget sama anak-anaknya nih guys. Karena kesibukan, anaknya selalu tidak ada waktu untuk kumpul bersama bapaknya ini. Jadi bapaknya ini berencana ingin memasak nih guys, padahal dia tidak terlalu pandai memasak. Namun dia tetap memaksakan agar bisa memasak nih guys, demi bisa makan bersama anak-anaknya. Jadi saat masakan ini selesai, pada malam harinya bapak ini pun menghubungi semua anak-anaknya nih guys. Namun di luar dugaan, tidak ada satupun anaknya yang datang nih guys. Bapak ini sangat sedih dong guys, dan akhirnya bapak ini pun memakan masakannya sendiri lagi. Jadi bagi kita yang masih mempunyai orang tua, jangan lupa sempatkan waktu kita untuk berkumpul bersama keluarga kita ya guys. Karena bukan harta yang diminta orang tua kita guys, namun kebersamaan bersama anaknya merupakan kebahagiaan bagi mereka. Gadis kecil ini mau dicabut nyawanya tapi nggak jadi nih guys. Jadi ceritanya, gadis kecil ini duduk sendirian saat istirahat sekolah nih guys, dan dia pun melihat seorang pria. Namun ketika dihampiri, pria itu tidak ada nih guys. Tiba-tiba saja pria itu sudah berada belakangnya. Ternyata pria itu adalah seorang malaikat pencabut nyawa. Dan saat ingin diayunkan, tongkatnya malah loyo nih guys. Jadi akhirnya gadis ini pun tahu dong, dan gadis ini menghampiri. Dia pun memegang tongkat tersebut, dan akhirnya tongkat itu pun hancur lebur nih guys. Dan mereka pencabut nyawa ini pun ingin pergi nih guys. Namun karena merasa bersalah, gadis kecil ini memberitahukan kalau dia tahu di mana ada tongkat seperti itu juga nih guys. Dia pun membawa malaikat pencabut nyawa tersebut. Ternyata dia menemui sebuah patung nih guys yang mirip banget dengan malaikat pencabut nyawa. Akhirnya tongkat patung tersebut diambilnya nih guys, dan akhirnya tongkat patung tersebut berubah menjadi tongkat asli nih guys. Dan setelah tongkat didapatkan dan ingin diayunkan lagi, dan bel sekolah pun masuk nih guys, dan akhirnya nggak jadi nih gadis ini dicabut nyawanya. Inilah reaksi orang-orang ketika mendapat kata motivasi dari anak-anak nih guys. Jadi ceritanya ada seorang pria mencari anak-anak dan menyuruh anak tersebut membuat sebuah kata-kata motivasi untuk orang-orang di sekitar yang lagi sedih nih guys. Kata motivasi pertama diberikan kepada pria yang lagi sedih ini nih guys. Di dalam surat itu tertulis, bermainlah bersama teman-temanmu maka kebahagiaan akan kamu dapatkan nih guys. Kata motivasi tersebut membuat pria ini menjadi nangis nih guys, dan akhirnya dia pun kembali semangat lagi. Dan kata motivasi kedua diberikan kepada gadis ini nih guys, yang udah nggak memiliki semangat hidup. Di dalam surat itu isinya nih guys, aku kabulkan permintaanmu dan semoga kamu berbahagia. Membaca kata motivasi tersebut, akhirnya gadis ini pun menjadi nangis nih guys, dan dia pun sadar kalau dia pun harus tetap bersemangat nih guys. Dan masih banyak lagi kata-kata motivasi yang dibikin oleh anak-anak ini nih guys, agar orang sekitarnya tetap selalu bersemangat untuk hidup nih guys. Cowok ini mau pergi kencan nih guys, namun dia tidak percaya diri. Dia pun memilih berbagai gaya agar bisa tampil perfect nih guys. Setelah menemukan gaya rambut yang tepat, akhirnya si cewek pun menelpon kalau dia akan datang 5 menit lagi nih guys. Akhirnya cowok ini pun buru-buru mencari pakaian yang pas untuk dirinya, dan ternyata celananya nggak muat nih guys. Dan akhirnya bajunya pun terlepas karena perutnya yang buncit. Karena ingin tampil lebih perfect, akhirnya dia pun kebingungan sendiri. Akhirnya dia pun melihat fotonya. Ketika lihat fotonya, dia tuh bahagia banget dengan kesederhanaannya, tampil apa adanya nih guys. Akhirnya dia pun mengambil baju kesukaannya nih guys, dan dia pun memakainya. Dan akhirnya si cewek pun tiba nih guys. Si cewek pun suka dengan tampilan cowok ini, dan akhirnya mereka pun pergi jalan nih guys. Kalau jangan menjadi orang lain agar bisa membahagiakan orang ya guys, karena orang yang sayang kita akan menerima kita apa adanya. Kasian banget nih guys lihat kambing ini. Dia menangis histeris ketika akan dijual oleh penjualnya. Benarnya tuannya pun berat ingin menjual kambingnya ini nih guys, namun karena penjualnya ini butuh uang, dia pun terpaksa menjualnya. Kelihatan banget nih guys, kambing ini sangat berat berpisah dengan tuannya nih guys. Kambing ini pun memeluk tuannya dan sangat berat berpisah dengan tuannya nih guys. Dan kelihatan banget orang-orang di situ pun sedih melihat perpisahan antara kambing ini dan tuannya. Coba kalian dengarkan nih guys tangisan dari kambing ini.
Sedih banget ya guys. Apa yang dilakukan kakek ini sangat luar biasa nih guys, dan patut diacungin jempol. Jadi ceritanya pada hari itu si nenek pun ulang tahun nih guys, dan si kakek pun berniat memberikan hadiah kepada si nenek. Dan si nenek pun bahagia dong diberi hadiah. Namun di sisi lain mobil ada sepasang suami istri pun yang lagi bertengkar nih guys, dan kelihatan banget anaknya sangat ketakutan nih guys. Dan si kakek pun mencoba menghibur si anak, namun tetap saja anak ini tetap ketakutan nih guys. Dan si kakek pun memanggil seorang pengamen nih guys, dan si nenek pun berniat memberikan hadiahnya kepada pengamen tersebut. Ternyata hadiah tersebut diberikan kepada sepasang suami istri yang lagi bertengkar tersebut nih guys. Si kakek pun tersenyum. Karena hal tersebut, akhirnya sepasang suami istri tersebut pun menjadi baikan lagi nih guys. Si anak pun menjadi senang dong dan kembali bahagia. Sekelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak suka puasa nih guys, dan akhirnya mereka pun dihukum nih guys. Mereka pun dihukum dibuat kelaparan nih. Dan saat diberi makan, mereka pun diberi sendok yang panjang nih guys, dengan makanan di tengah-tengahnya. Buat mereka semua ini sangat kesulitan mengambil makanan tersebut nih. Sampai pada akhirnya hampir saja wanita ini terjatuh nih guys. Untung saja dia tidak jadi terjatuh. Nampak banget mereka ini semuanya kesulitan mengambil makanan tersebut nih guys. Namun ada seorang ibu baik yang mengambil makanan tersebut dan menyuapkannya kepada orang lain nih guys. Dan bahkan semua orang di situ pun membantu ibu ini nih guys untuk menopang sendok ini karena sendok ini berat. Karena hal itu berhasil, akhirnya semua orang itu pun saling menyuapkan nih guys, dan mereka pun saling tolong menolong agar bisa makan nih guys. Karena hal ini akhirnya terjadilah warna kehidupan lagi di situ nih guys. Wanita ini bekerja sebagai tukang make up orang yang telah meninggal nih guys. Jadi ceritanya sore itu ada seorang wanita yang datang ke tempat wanita ini nih guys. Dia pun memohon-mohon agar dia itu dihias karena dia ingin tampil cantik di depan calon suaminya nih guys. Saat ingin mulai dihias, wanita ini melihat ada luka lebam dari wanita ini nih guys. Karena udah sering menghias orang yang telah meninggal, dia pun tahu kalau luka lebam itu bukan punya manusia, melainkan orang yang telah meninggal nih guys. Dan akhirnya wanita ini pun menceritakan kalau dia pun baru saja ditolak oleh calon suaminya. Karena tidak terima, dia pun menjatuhkan dirinya di atas tebing nih guys. Namun dia pun menjadi arwah yang penasaran, dan dia pun ingin tampil cantik nih guys. Setelah selesai dihias, wanita ini pun pingsan nih guys. Dan setelah bangun, dia pun melihat gadis ini beneran udah meninggal nih guys. Dan setelah selesai dihias, melihat hal tersebut, wanita ini pun lari nih guys, pergi, dan dia pun memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Pria ini menggambar sesuatu yang bikin sedih banget nih guys. Jadi pria ini menggambar dengan sebuah kapur di atas aspal yang hitam nih guys. Dia pun menggambar garis yang panjang dengan posisi yang jongkok. Dengan umur yang udah tua, pasti bukan hal yang mudah. Namun pria ini tidak patah semangat nih guys. Dia pun melanjutkan gambarnya nih guys. Sampai sesekali dia pun kelelahan dan istirahat. Dan pada akhirnya gambarnya pun selesai nih guys, dan dia pun membuka sepatunya, dan dia pun berbaring di gambar tersebut. Ternyata dia menggambar seorang ibu yang menggendongnya ketika masih kecil nih guys. Dia sangat rindu banget pada ibunya nih guys.